Bab 1551. Ketika Philip berdentang seperti sempoa, pintu kantor dibuka dengan kuat. Segera setelah itu, Philip, yang penuh dengan wajah merah dan tidak mudah tersinggung, masuk. Charlie mengikutinya dengan cermat dan memasuki ruang rapat. Semua orang di ruang konferensi, termasuk Yan Zheng dan Yang Ang, terkejut dan terpana setelah melihat penampilan Philip yang bersemangat. Yan Zheng dan Yang Ang saling memandang. Meskipun saudara-saudara tidak berkomunikasi sama sekali, mereka memikirkan pertanyaan yang sama, kakak tertua yang sakit kemarin tiba-tiba menjadi bersinar hari ini? Tapi itu hanya satu malam setelah itu. Bukankah itu terlalu jelas? Anggota dewan lainnya, karena mereka sudah lama tidak bertemu Philip, dan melihat laporan berita, mengira dia benar-benar sekarat, atau bahkan mati. Mereka bahkan siap secara mental, dan merasa bahwa Philip mungkin didorong oleh seseorang dengan kursi roda, menyedot oksigen. Oleh karena itu, ketika mereka tiba-tiba melihat penampilannya yang kuat, semua orang sangat terkejut. Apakah ini ketua yang dikatakan sakit kritis dalam pemberitaan media? Ketua saat ini tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelum dia jatuh sakit. Apakah ini yang sering dikatakan orang? Tapi tidak seperti itu. Dia tampak seperti pria parubaya yang tidak bisa lagi sehat. Yang Ang diam-diam menusuk Yang Zheng dan bertanya dengan ekspresi bingung, kakak kedua, ini, apa yang terjadi? Yan Zheng mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Saat ini, Philip telah tiba di kursi khusus di tengah di depan meja konferensi, dan membiarkan Charlie duduk di tangan kanannya. Setelah duduk, Philip melihat sekeliling dengan mata galak untuk waktu yang lama, dan berkata dengan suara yang agak kuat, semuanya, saya minta maaf kepada semua orang di sini. Saya jarang datang ke grup selama periode ini. Grup beroperasi secara normal. Kamu telah bekerja keras. Semua orang memandangnya dan dia memandang mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana menanggapinya. Ini terutama karena banyak pemegang saham kecil di dalamnya telah dibeli oleh Yan Zheng dan Yang Ang, dan mereka siap untuk mengeluarkan Philip dari dewan direksi hari ini. Namun, melihat kondisi Philip yang sangat baik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ini, Yan Zheng merasa sedikit bingung di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak segera menemukan cara untuk menekan situasi saat ini, maka semua rencananya hari ini mungkin akan dibatalkan. Jadi dia segera membuka mulutnya dan berkata, Ketua, Anda sudah lama tidak bertanggung jawab atas urusan grup. Semua orang di sini telah membayar banyak untuk grup. Apakah Anda sebagai ketua dewan agak terlalu tidak kompeten? Philip mengangguk dan tersenyum, dan berkata, kamu benar. Saya memang tidak cukup kompeten selama periode ini, jadi saya tidak mengatakan apa-apa sekarang. Terima kasih semua. Ini adalah perasaanku yang sebenarnya padamu. Ini adalah waktu yang sulit bagi semua orang. Setelah berbicara, Philip berkata lagi, dalam 20 tahun terakhir, semua orang berada di sisi saya dan menemani saya dalam bisnis. Saya juga beruntung bisa memenuhi harapan semua orang dan membuat grup lebih kuat dan lebih kuat. Dalam 20 tahun kemajuan pesat itu, saya tidak pernah mengambil pujian atas kesombongan dan tidak pernah meninggalkan rekan seperjuangan. Selama waktu ini, saya ditinggalkan selama 1 atau 2 bulan karena alasan pribadi. Semua orang memikirkan kerja keras saya selama 20 tahun terakhir. Haruskah saya disalahkan? Begitu ini dikatakan, pemegang saham lain di sekitarnya melambaikan tangan mereka tanpa sadar dan berkata serempak, bagaimana bisa, Ketua, mengapa kami bisa menyalahkan Anda? Bab 1552. Charlie mendengarkan di sampingnya, dan tidak bisa tidak mengagumi Philip. Ucapan Philip barusan tampaknya menunjukkan kelemahan, tetapi sebenarnya itu adalah demonstrasi bagi mereka. Dia sengaja berbicara tentang bagaimana dia memimpin grup untuk maju pesat dalam 20 tahun terakhir. Di permukaan, dia ingin membuat semua orang berpikir tentang perasaan lama, tetapi pada dasarnya, dia mengingatkan sekelompok orang ini bahwa dalam 20 tahun terakhir, dia mampu memimpin grup untuk maju dengan pesat. Dalam 20 tahun ke depan, dia masih bisa membuat grup ini berkembang pesat. Jika sekelompok orang ini ingin mengeluarkannya, mereka harus mempertimbangkan situasi aktual dari perkembangan kelompok dalam 2 dekade terakhir, dan siapa yang dapat melakukan lebih baik daripada Philip. Sekelompok orang ini langsung menyadarinya.
Awalnya, mereka ingin memilih anak kedua dari keluarga Gu, Yan Zheng, sebagai ketua bersama. Namun, setelah pengingat Philip, mereka tidak bisa tidak mengunjungi kembali permainan itu. Dalam 2 dekade terakhir, kinerja Yan Zheng di grup menemukan bahwa orang ini sebenarnya tidak membuat prestasi yang luar biasa, dan hanya bisa dikatakan berada di posisi menengah. Oleh karena itu, kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih buruk daripada saudaranya. Karena itu, mengapa setiap orang harus mengeluarkan ketua dewan saat ini dan membiarkan anak kedua dengan kemampuan buruk mengambil alih posisi tersebut? Ketika anak kedua membodohi semua orang, dia berkata bahwa bosnya akan mati. Tapi sekarang, keadaan bos terlihat sangat baik, tidak terlihat seperti orang yang akan mati dalam waktu singkat. Dan semua orang percaya bahwa dia bisa hidup 20-30 tahun lagi di negaranya. Oleh karena itu, pada saat ini, hati para pemegang saham kecil tersebut telah berpaling. Mereka memutuskan untuk terus mendukung Philip sebagai ketua, karena hanya dia yang dapat memimpin semua orang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Ketika Charlie melihat ini, dia tidak bisa tidak mengaguminya, tangan paman tidak kurang dari 1000 kilogram. Saat ini, Yan Zheng merasa sedih. Kakak tertua sebenarnya adalah kakak laki-laki tertua, dan beberapa patah kata bisa menghapus semua usaha yang telah dia lakukan selama beberapa bulan terakhir. Kuncinya, bagaimana dia bisa sembuh dari penyakitnya? Hanya dalam 1 malam, dia berubah dari orang yang terlihat seperti akan mati menjadi orang yang sehat. Ini adalah, apa dua? Memikirkan hal ini, dia menahan amarah di dalam hatinya dan bertanya, "Ketua, meskipun saya adalah saudara Anda, tetapi karena tanggung jawab kepada seluruh kelompok, saya masih harus bertanya, bagaimana kondisi Anda sekarang?" Yang di samping juga datang untuk membantu. "Ya, Ketua, seperti yang Anda ketahui, grup Gu adalah grup super besar dengan nilai pasar komprehensif lebih dari 1 triliun. Ada banyak grup yang terdaftar di bawahnya, yang sebagian besar memiliki nilai pasar lebih dari 10 miliar atau lebih dari 100 miliar. Kita harus bertanggung jawab atas semua pemegang saham dan investor. Apa yang akan dilakukan kelompok itu jika suatu hari Anda meninggal? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan pemegang saham?" Philip menghapus senyuman di ekspresinya, dan berkata dengan tenang, "Pertanyaan bagus. Sebenarnya saya ingin melaporkan dengan sungguh-sungguh kepada Anda tentang kondisi fisik saya." Saat dia berkata, dia membersihkan tenggorokannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya pernah menderita kanker pankreas sebelumnya. Rumah sakit domestik memiliki rekam medis yang relevan, dan rumah sakit luar negeri juga memiliki rekam medis utama saya. Ini jelas bukan palsu." Segera, dia menghela nafas dan melanjutkan, "Awalnya saya pikir saya kehabisan waktu, tapi terkadang hidup berputar berkali-kali, tumor di tubuh saya menghilang secara ajaib. Jadi sekarang saya kesehatan kembali, dan semua orang harus bisa melihat bahwa kondisi saya jauh lebih baik daripada sebelumnya, jadi jangan khawatir. Saya pasti akan memimpin grup Gu menuju kejayaan berikutnya." Bab 1553. Ketika Philip selesai mengucapkan kata-kata ini dengan loyal dan penuh semangat, orang lain mendengar ini seolah-olah mereka telah meminum pil jaminan segera. Tidak hanya mereka sangat lega, dan bahkan senyuman gembira memenuhi wajah mereka. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan tanpa sadar. Hasilnya, semua orang bertepuk tangan gembira dan setuju. Semua orang berpartisipasi dalam grup Gu, dalam analisis akhir, untuk menghasilkan uang, dan mereka tidak ingin terlibat dalam geng dan intrik, mereka hanya ingin mengikuti orang yang dapat mengarahkan mereka untuk menghasilkan uang, tidak lebih. Karena keajaiban terjadi pada Philip dan penyakit seriusnya telah sembuh, mengapa tidak terus mendukungnya, berdiri di sisinya dan menghasilkan lebih banyak uang bersamanya di bawah kepemimpinannya? Bukankah itu pendekatan terbaik? Ekspresi Yan Zheng dan Yang tiba-tiba menjadi jelek sampai mati. Setelah mempersiapkan rencana dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dapatkah itu diselesaikan tepat setelah langkah pertama? Perasaan ini sangat tidak nyaman. Seolah-olah Anda telah berlatih seni bela diri selama beberapa dekade untuk menantang pemimpin seni bela diri, berpikir bahwa saya tidak terkalahkan di dunia. Akibatnya, ketika dia tiba di depan pemimpin seni bela diri, pemimpin seni bela diri hanya membuat satu gerakan dan dia benar-benar dikalahkan. Pukulan bagi mereka berdua luar biasa. Saat ini, Yan Zheng masih tidak mau mengaku kalah. Dia dengan tegas berkata, "Kakak,
Anda tidak ingin membawa semua orang ke sini? Bagaimana kanker pankreas stadium lanjut dapat disembuhkan? Apakah menurut Anda kita semua adalah anak-anak berusia 3 tahun? Bukankah pekerjaan Apple juga pergi? Anda berkata sekarang Anda sudah sembuh, siapa yang percaya? Jika Anda mempermainkan semua orang, ketika saatnya tiba bagi investor untuk mengetahuinya, mereka akan benar-benar kehilangan kepercayaan pada harga saham grup kami, dan harga saham akan runtuh sepenuhnya. Philip juga tidak marah. Dia berdiri dan berbalik dan bertanya sambil tersenyum, kedua, Anda lihat sendiri, apakah keadaan saya saat ini seperti saya sakit? Yan Zheng berperan sebagai penjahat, dan berkata, apa gunanya melihat? Mataku bukan Siti. Saya tidak bisa melihat di mana tumor di tubuh Anda. Mungkin Anda sedang melihat ke belakang. Philip mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menampar tangannya ke Yan Zheng yang duduk di sisi kiri. Ada letupan di ruang konferensi, keras dan jelas, dan bahkan beberapa gema terbentuk di ruang konferensi yang besar ini. Dia ditampar dengan bintang Venus di matanya. Kekuatan yang luar biasa membuatnya bersandar tak terkendali. Kemudian kursinya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan suara yang keras. Yang Ang, orang ketiga yang duduk di sebelahnya, buru-buru melangkah maju untuk membantu. Yang Zheng berada di bawah dukungannya, memegangi kepalanya dan bangkit, berteriak dengan marah, "Kakak, apa maksudmu? Mengapa Anda memukul saya? Anda ketua yang bermartabat, Anda mengalahkan orang di dewan direksi, dan Anda tidak takut ditertawakan oleh orang luar." Philip tersenyum sedikit dan berkata, kedua, tidakkah kamu ingin tahu apakah aku sudah sembuh? Itu adalah tamparan barusan, bagaimana perasaanmu? Sepertinya itu ditembak oleh orang sakit. Kamu. Yan Zheng tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu setelah memukulnya, dan bahkan mengejeknya dengan menuduh, dia tiba-tiba marah. Namun, saat ini dia tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa mengalahkannya dengan tangannya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, kakak, tidak ada gunanya mengatakan ini. Jika Anda ingin meyakinkan saya dan investor, Anda harus menerbitkan update terbaru Anda. Laporan pemeriksaan medis harus merupakan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksaan kesehatan yang berwenang. Philip mencibir dan berkata, kamu tidak bisa menangis jika kamu tidak melihat peti mati itu, kan? Ya, setelah direksi, saya akan memanggil wartawan menunggu di luar dan mengadakan konferensi pers. Setelah konferensi pers, saya akan pergi ke Fairview untuk pemeriksaan. Sekarang saya punya CT scan seluruh tubuh, hasilnya akan keluar sangat cepat, kalau paling cepat, hasilnya bisa diumumkan sore ini. Bab 1554. Yan Zheng melihat bahwa dia telah berjanji untuk menjadi sangat segar, dan dia tidak dapat terus mencari alasan untuk masalah tersebut, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, oke. Kemudian tunggu hasil pemeriksaan fisik Anda. Kalau belum sembuh, maka menurut saya kondisi fisik Anda tidak sangat cocok untuk terus menjadi ketua dewan, jadi Anda harus melepaskan jabatan ketua dan biarkan orang yang sehat mengambilnya. Charlie, yang tidak berbicara sepanjang waktu, tersenyum saat ini dan berkata, jika posisi ketua harus diisi oleh orang yang sehat, saya yakin baik Anda maupun saudara Anda tidak memenuhi persyaratan ini. Yan Zheng berseru dan berteriak, kamu Ving jangan omong kosong di sini. Tubuhku sangat sehat. Betulkah? Charlie mencibir, jika saya menebak dengan benar, Anda seharusnya kehilangan kesuburan sekarang? Anda bahkan tidak memiliki kesuburan. Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda sangat sehat. Bagimu, kesuburan adalah kemampuan yang tidak penting sama sekali? Yan Zheng telah menahan diri karena hilangnya kesuburan. Karakter sebelumnya mungkin sudah lama tidak tahan menemukan Charlie untuk menyelesaikan rekeningnya. Alasan mengapa dia bersabar, dia belum berbicara dengan Charlie sampai sekarang, juga karena dia selalu mengedepankan masalah pengambil alihan sebagai ketua dewan. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak menemukan Charlie untuk mengambil masalah, orang ini benar-benar berinisiatif untuk mengejeknya dengan kejadian ini, yang membuatnya tiba-tiba tidak dapat menahan amarahnya, dan berseru, kamu Charlie, aku King telah memperlakukan Anda sampai ke garis dasar hidup Anda, penyelidikannya jelas. Jangan berpikir saya tidak tahu apa latar belakang Anda, bukan Anda Ving menantu dari keluarga kelas 3 di Orrose Hill. Apa yang kamu berpura-pura berada di depanku? Melihat bahwa Yan Zheng telah meledak, Yang Ang juga berdiri dan mengertakkan gigi dan mengutuk, kamu F.
LTH, metode apa yang kamu gunakan? Jika Anda tidak membiarkan kami kembali normal hari ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Sekalipun demikian, bos melindungi Anda, dan kami tidak akan mengampuni Anda. Wei Liang dan Wei Guang, yang duduk di titik terjauh di ruang konferensi, terus menekan amarah mereka terhadap Charlie. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya karena mereka takut merusak perbuatan baik Yan Zheng dan Yang Ang. Sekarang melihat bahwa mereka berdua menyerang Charlie, jadi segera berdiri. Wei Liang berkata dengan kejam, Charlie itu dia. Jika Anda tidak memberi kami solusi yang memuaskan untuk masalah ini, saya akan membiarkan Anda berbaring di Gucci kembali ke Aurous Hill. Wei Liang juga tidak mau kalah, berbaring di Gucci, jangan pernah berpikir untuk kembali, aku hanya mengangkat abumu. Philip berteriak dengan wajah hitam, giliranmu. Apa menurutmu aku tidak bisa mengantarmu pulang? Apakah Anda pikir saya memiliki penyakit? Anda bisa menunggangi leher saya dan sial? Charlie tersenyum sedikit saat ini dan berkata dengan lemah, Paman, kamu telah sembuh dari penyakit yang serius. Jangan marah dengan orang-orang ini, izinkan saya mengobrol dengan mereka. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke pemegang saham lainnya dan berkata dengan ramah, semuanya, hal berikutnya tidak ada hubungannya dengan Dewan Direksi. Harap hindari dulu. Semua orang memandang Philip. Philip mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi. Akan ada resepsi di ruang pers di lantai bawah nanti. Kamu bisa pindah ke sana dan menunggu dulu. Semua orang berdiri hampir tanpa berpikir dan meninggalkan ruang pertemuan dengan tertib. Saat pintu ruang konferensi ditutup lagi, Philip berkata kepada Charlie, Charlie, bagian dalam telah kedap suara secara khusus, jadi meskipun pistol ditembakkan di dalam, Anda tidak dapat mendengarnya dari luar, sehingga Anda dapat bermain dengan bebas. Charlie tersenyum dan berkata, oke, Paman. Ketika Yan Zheng dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka memucat karena terkejut. Mereka tahu bahwa Charlie sangat kuat, dan baik God of War maupun Real Master bukanlah lawannya. Jika dia harus melakukannya segera, mereka berempat tidak akan cukup untuk menonton. Oleh karena itu, Yan Zheng berpura-pura tenang dan berteriak, dengarkan aku adalah majikan kedua dari keluarga Gu. Identitas saya berada di luar jangkauan Anda dalam kehidupan ini, jadi Anda sebaiknya tidak menyinggung perasaan saya sampai mati, jika tidak, jika Anda melakukannya, Anda adalah risiko Anda sendiri. Charlie tidak marah saat mendengarnya. Dia tertawa, dan bertanya, jangan bilang pada dirimu sendiri dengan sombong. Setidaknya, Anda harus mencari tahu siapa saya. Bab 1555. Cari tahu siapa Anda? Meskipun Yan Zheng sedikit takut dengan kekuatan Charlie, ketika dia mendengar ini, wajahnya masih penuh penghinaan. Dia memandang Charlie dan dengan sinis berkata, aku sudah mengetahui detailmu sejak lama. Bukankah kau hanya menantu dari keluarga Aurous Hill Wilson? Itu adalah keluarga miskin di kota kecil. Ada apa denganmu? Iya nih. Yang Ang segera berkata dengan dingin, kamu harus memikirkannya. Tarik semua keluarga besar di Aurous Hill dan tambahkan mereka bersama. Ini kurang dari setengah dari keluarga Gu kita. Kata-kata Yang Ang agak sombong dan dilebih-lebihkan, tapi secara fundamental, tidak ada yang salah dengan kata-katanya. Dibandingkan East Cliff, Aurous Hill memang bukan kota besar. Apalagi keluarga Song, keluarga pertama Aurous Hill, memiliki aset lebih dari 100 miliar, yang jauh dari keluarga Gu. Oleh karena itu, Philip memiliki keyakinan untuk mengucapkan kata-kata arogan tersebut sekarang. Kali ini, Charlie tersenyum tenang dan bertanya, kamu tidak memikirkannya. Bagaimana saya bisa bertemu paman jika saya hanya menantu dari keluarga miskin di kota kecil? Philip mengangguk, memandang dua adik laki-lakinya dan dua keponakannya sambil bercanda, dan tersenyum. Yan Zheng dengan dingin mendengus, apakah menurutmu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Bukankah kau hanya pembohong yang melihat Feng Shui? Saat dia berkata, Yan Zheng sangat meremehkan, aku tahu, kamu memang menipu beberapa kura-kura lokal di Aurous Hill, tapi kamu tahu, ini adalah East Cliff sialan, bukan Aurous Hill. Disinilah naga dan harimau benar-benar bersembunyi. Jika Anda bisa makan enak di Aurous Hill, Anda pikir Anda bisa makan enak di East Cliff? Ada banyak orang di sini, dan ada banyak naga dan burung phoenix seperti ikan mas cerucian yang menyeberangi sungai. Seorang tua peramal nasib akan jatuh dari tembok East Cliff. Saya khawatir dia lebih baik dari Anda.
Charlie mengangguk dan mendesah, "Oh, apa yang kamu katakan benar-benar memberiku inisiasi. Jika Anda tidak berbicara tentang perbedaan antara Aurous Hill dan East Cliff, saya hampir melupakannya, saya sama sekali bukan dari Aurous Hill, saya sebenarnya dari East Cliff." "Apa?" Yan Zeng mengerutkan kening, "Apakah Anda dari East Cliff?" "Ya." Charlie tersenyum dan mengangguk, menepuk dadanya, dan berkata, "Saya asli East Cliff. Saya meninggalkan East Cliff ke Aurous Hill ketika saya berusia 8 tahun. Ketika Yan Zeng mendengar ini, dia langsung mencibir, "Mungkinkah Anda tidak memiliki yayasan di East Cliff sebelum Anda berusia 8 tahun? Anda meninggalkan East Cliff pada usia 8 tahun, dan sekarang Anda kembali setelah sekian lama. Anda berani menjadi liar di depan saya." Philip tersenyum dan bertanya kepadanya, "Anak kedua saya, apakah kamu tidak melihat bahwa Charlie agak akrab? Tidakkah menurutmu dia terlihat seperti seseorang?" Yan Zeng menyipitkan matanya untuk melihat Charlie dengan hati-hati, dan berkata, "Apakah anak ini punya sesuatu yang istimewa? Dia hanya polos dan biasa, tidak setampan saat aku masih muda." Philip tertawa terbahak-bahak. "Kedua, saya tidak berharap Anda berada di bawah perlindungan saya. Setelah bertahun-tahun memanjakan Anda, keseluruhan diri Anda akan menjadi semakin regresif. Itu buang-buang waktu lebih dari 40 tahun." Yan Zeng terkejut, dan tanpa sadar bertanya, "Apa maksudmu? Kamu tidak perlu memberitahuku tentang itu di sini, katakan saja apa yang kamu inginkan." Philip mengangguk, "Oke. Lalu aku akan berbicara langsung." Lagi pula, Philip berdiri dan berkata dengan nada angkuh, "Apakah Anda ingat bahwa saya memiliki kakak laki-laki yang menjadi legenda, dan keluarga Gu dapat memilikinya hari ini, berkat promosinya selama lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu? Bahkan ketika Tuan Tua masih hidup, dia adalah tamu kehormatan dan menghormatinya. Pada saat itu, Anda adalah seorang pria dengan setengah botol air. Tuan Tua tidak akan mengizinkan Anda untuk memiliki banyak kontak dengan kakak laki-laki tertua saya, karena takut Anda akan kehilangan wajah keluarga Gu di depannya." "Apa nama belakang saudara laki-laki tertua saya?" Yan Zeng telah melupakan ayah Charlie selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, almarhum telah meninggal, dan banyak kerabat mungkin tidak dapat mengingat almarhum selama lebih dari 10 tahun, apalagi Yan Zeng dan ayah Charlie yang tidak bersahabat. Saat itu, Yan Zeng hanya menyaksikan kakak laki-lakinya menyembah bintang paling cemerlang dari keluarga Wade, dan dia cemburu, tetapi setelah kematian ayah Charlie, dia perlahan-lahan melupakannya. Namun, sekarang kakak tertua itu secara langsung disebutkan namanya, dia langsung teringat akan sosok tampan dan dermawan itu.